Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan. Jangan kamu khawatir. Ayo, Mas Andre. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Kau berikan nafas kehidupan yang baru, keselamatan, dan hari yang baru di hari Sabat-Mu ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Monggo berbakti, silahkan untuk membacakan firman Tuhan dan ceritanya. Ya, terima kasih Pak Wiwit. Ya. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada minggu ini kita diberikan kesempatan masih bisa memasuki bulan Agustus. Sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan terambil di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke-22 sampai 31. Yang demikian sabdanya. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sautnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ.
Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah anak-anak pernah merasa takut? Ya, dari pertanyaan ini anak-anak pasti akan menjawab pernah merasa takut. Ya, takut dengan binatang atau hewan tertentu, misalnya ada yang takut dengan ular. Kalau Pak Wiwit takut katanya dengan ular. Kalau Mas Andre takut apa Mas Andre? Kalau binatang atau hewan? Kucing. Takut kelelawar. Oh, kelelawar. Ya, Mas Andre takut kelelawar. Ada yang takut dengan cicak. Ya, di dinding kecil, tetapi ada yang takut. Ada yang takut dengan temannya cicak. Siapa temannya cicak? Tokek. Yang di dinding juga. Tokek. Ya, ada yang takut di kegelapan. Kalau malam hari, katanya kalau malam itu ada hantunya. Ada yang takut menyeberang jalan, ada yang takut disuntik, ada yang takut dengan sakit penyakit yang sekarang ini juga masih mewabah ya di Kebumen, virus corona juga belum lenyap dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya semua orang, mulai dari anak kecil sampai orang tua pasti pernah merasa takut. Ya, takut itu wajar adik-adik, tidak apa-apa ya, asal tidak sampai takut yang berlebihan, takut yang lama. Ya, kita harus punya kesadaran dan niat untuk dapat mengatasinya. Misalnya, kalau tadi malam di rumahnya Bu Bekti Mati lampu. Baru mau tidur tiba-tiba lampunya mati. Lampu dari PLN, bukan karena lampu rumah dimatikan. Kemudian ada teriak, "Ayah, Mama, mana senternya? Mana HP-nya?" Ini berarti menandakan apa anak-anak? Takut. Kemudian sibuk ya mencari senter, ya mencari baterai dan lain sebagainya. Itu cara mengatasinya. Biasanya juga anak-anak kecil itu kalau mau tidur juga kalau dimatiin lampunya juga takut, "Ibu jangan dimatiin lampunya." Tetapi cara mengatasinya, ibu menemani dulu mungkin sampai anaknya tertidur pulas, baru kemudian lampunya klik dimatikan. Atau juga mungkin diberi pengertian bahwa tidur dengan lampu dimatikan itu juga baik, adik. Tubuh kita bisa beristirahat dengan baik sehingga saat bangun tidur tubuh menjadi kuat, menjadi segar, menjadi fresh lagi. Dan yang penting jangan lupa diingatkan sebelum tidur harus berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kalau tadi pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 32 menceritakan tentang Yakub atau Bapak Yakub, dalam hal ini ketika Yakub bergulat atau beradu dengan Tuhan Allah dari malam sampai pagi hari, Yakub memohon, berdoa kepada Tuhan Allah agar memberikan berkat-Nya. Nah, anak-anak kita tahu, anak-anak juga tahu bahwa Tuhan Allah itu adalah sumber berkat.
Tuhan Allah itu sangat senang sekali kalau anak-anak mau berbicara dengan Tuhan Allah, berkomunikasi, bersahabat, atau berdoa kepada Tuhan Allah. Ya, doa anak-anak harus diingat. Dari kata doa ini ada 3 huruf, diawali dengan D, ya. Bisa disingkat dengan didengar, ya. Kemudian O, oleh. Kemudian huruf A, Allah. Ya, berarti doa itu kepanjangan dari didengar oleh Allah. Diingat ya adik-adik. Jadi sebelum tidur atau anak-anak merasa takut, berdoa. Karena Tuhan mendengar doa anak-anak sekalian. Tuhan juga mengabulkan doa anak-anak. Tuhan juga menjawab doa anak-anak. Anak-anak juga boleh loh mengutarakan rasa takutnya kepada Tuhan Allah. Misalnya kalau takut menghadapi ulangan, takut menghadapi ujian, atau takut tidak naik kelas atau tidak lulus ujian, boleh kok meminta berkat kepada Tuhan Allah ya melalui doa supaya Tuhan Allah memberikan nilai dan nantinya akan naik kelas dengan baik. Tetapi ingat anak-anak bahwa kalau kita berdoa tidak hanya diucapkan saja, tetapi harus berusaha, yaitu dengan cara belajar giat, belajar dengan tekun, mau membaca, mau menulis, mau mendengarkan dari guru, pengajaran dari guru dengan baik, dan lain sebagainya. Meminta berkat kesehatan, kita juga harus berusaha agar tetap sehat. Caranya dengan makan makanan yang bergizi, minuman yang tidak mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan, atau juga berolahraga secara rutin. Kalau sedang sakit mandi pakai air hangat dan lain sebagainya. Nah anak-anak, kesimpulan dari cerita ini adalah apabila atau saat anak-anak sedang takut, sedang galau, sedang khawatir, segeralah datang kepada Tuhan Allah di dalam doa. Biar hidup kita menjadi tenang, biar menjadi shalom atau damai sejahtera. Sebab Tuhan Allah akan menjaga, melindungi, dan menyertai. Bahkan melalui doa, Tuhan akan mengabulkan atau menjawab setiap pergumulan anak-anak dan kita semua. Amin. Kita akan menyanyi lagi dengan lagu Jangan Kamu Khawatir. Nanti Jangan Kamu Khawatir diganti dengan Aku Tidak Khawatir. Monggo Mas Andre. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia
apa yang kau makan, minum, pakai.